Saudaraku, saya sekarang berada di Jalan Astana Garib. Jalan ini tidak terlalu ramai, saudaraku, karena memang tidak berada di pusat perkotaan. Jalan ini jalan menuju ke pemukiman penduduk. Nah, saudaraku, di jalur inilah ada makam keramat yang hidup pada sekitar tahun 1465 Masehi. Artinya pada tahun itu berbarengan dengan jumenengnya atau masih hidupnya Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi inilah, saudaraku, makam yang tadi saya sebutkan, sosok penyebar agama Islam di tanah Jawa, makam Syekh Maulana Maghribi. Makam ini sudah termasuk situs, artinya kondisi makam dilindungi atau kondisi bangunan serta makamnya dilindungi Undang-Undang Cagar Budaya. Baik, saudaraku, saya sekarang masuk ke komplek makam Syekh Maulana Maghribi, makam utama yang memang sesungguhnya selalu terkunci karena secara kebetulan posisi komplek makam ini ada di pinggir jalan. Alhamdulillah saya bertemu dengan asisten juru kunci, bisa dikatakan begitu, yang memang dia memelihara komplek makam keramat ini. Mari kita masuk. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya Syekh Maulana Maghribi. Ini, saudaraku, makam Syekh Maulana Maghribi. Syekh Maulana Maghribi ini hidup pada tahun 1465. Beliau diceritakan secara bersama-sama menyebarkan agama Islam dengan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Punten. Nggak punya apa-apa, biar. Ini, saudaraku, makamnya berundak-undak, ada 3 undak, Masya Allah, Tabarakallah. Komplek makam ini sesungguhnya ada makam-makam yang lain yang tentu saja makam-makam tua. Hanya kemudian makam Syekh Maulana Maghribi ini berada pada ruangan khusus yang tidak bercampur dengan makam-makam yang lain. Di samping kiri makam, arah pintu keluar, ada makam kecil. Ini, saudaraku. Tapi makam ini bukan makam yang di dalamnya ada jasad. Makam ini merupakan makam perkakasnya Syekh Maulana Maghribi. Menurut juru kunci, perkakas yang ada di makam ini berupa keris. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saudaraku, coba kita juga ziarahi makam-makam yang lain. Ini ada makam di pas pintu masuk ini, ada makam juga. Saya tidak memperoleh informasi yang akurat atau detail tentang siapa yang dimakamkan di sini. Hanya memang menurut juru kunci,
makam ini memang ada sejak makam Syekh Maulana Maghribi ini ada. Baik saudaraku, kita coba menuju ke komplek makam yang lain. Saya harus agak melipir karena ruang untuk masuk ke komplek makam di sini agak sempit. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Ini saudaraku, di tempat ini di samping makam Syekh Maulana Maghribi ada 1, 2, 3, 4, 7, 8, ada 8 makam yang semuanya merupakan makam-makam tua. Bahkan konon makam-makam ini merupakan makamnya santri-santri Syekh Maulana Maghribi. Baik, kita menuju ke komplek makam yang lain, karena seperti tadi saya bilang, posisi makam utama Syekh Maulana Maghribi itu ada di tengah-tengah, samping kiri maupun kanan komplek makam atau bangunan utama makam Syekh Maulana Maghribi itu ada makam-makam yang dibatasi oleh tembok dengan ketinggian sekitar 1,20 meter. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Ini saudaraku makam. Alhamdulillah bisa masuk. Ini jalannya sempit, jalannya sangat. Pintu masuk ke makam itu pendek saudaraku, jadi saya harus nunduk. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Masya Allah, tabarakallah. Nah, inilah saudaraku makam yang berada di sisi kiri makam utama Syekh Maulana Maghribi. Ada beberapa makam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 makam saudaraku. Sangat bervariasi. Ada makam yang ukurannya kecil, ada juga makam yang ukurannya besar. Baik, kita keluar, kembali kita harus jongkok karena pintu masuk maupun keluar sangat pendek. Bisa saudaraku lihat. Allahu Akbar. Ini keramik-keramik yang ada sejak makam ini dibangun sekitar tahun 1920. Saudaraku bisa lihat. Hanya memang saat ditanya apakah keramik ini juga satu angkatan atau satu usia dengan keramik yang ada di komplek makam Sunan Gunung Jati, juru kunci enggan menjawab. Sekedar informasi, seandainya ini keramik memang ada dan sejenis dengan keramik yang ada di komplek makam Sunan Gunung Jati, maka sudah dipastikan keramik ini peninggalan dari dinasti Ming yang tentu usianya sudah ratusan tahun, dan sudah barang tentu juga ini menjadi barang antik. Maka ya ada semacam resiko, ada semacam kemungkinan buruk yang boleh jadi bagi orang-orang yang punya keinginan pribadi atau dengan bahasa lain tangan-tangan iseng
ngambil barang-barang ini. Dan Masya Allah, ketika diperjualbelikan ke kolektor benda-benda antik, tentu harganya tidak murah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa lagi dengan Daswe channel yang menyuguhkan ragam cerita, ragam berita, dan ragam bicara. Saudaraku, siang ini, siang yang sangat panas, saya berada di komplek makam Syekh Maulana Maghribi yang tepat berada di Jalan Astana Garib. Syekh Maulana Maghribi ini salah satu tokoh yang sangat berperan besar terhadap perkembangan Islam di Cirebon dan Jawa tentunya. Nanti kita coba korek lebih jauh sejauh mana peran beliau pada proses penyebaran agama Islam tentu pada zamannya. Tapi sebelum itu, saudaraku, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Kebetulan saudaraku, di samping saya ada juru kunci makam, namanya Ibu Siti Rokiah. Tahu Ibu siapa sih sebetulnya Syekh Maulana Maghribi? Setahu Ibu, lihatnya yang kayak wujudnya itu orangnya tinggi, pakai jubah putih-putih. Ibu pernah bertemu? Pernah, lagi tahun berapa gitu. Bertemu secara Enggak, zahir? baru diem aja, baru ngeliat aja gitu. Bukan, maksud saya secara zahir atau Ibu lewat mimpi? Mimpi. Barusan lihat gitu. Nak datang ke Ibu, lalu ada pesan nggak? Enggak Sosoknya ngomong Bu, biar lebih jelas. Enggak, Sosoknya seperti apa? Sosok beliau ini seperti apa ketika hadir di mimpi Ibu? ya mimpinya tuh ya lagi pakai pakaian itu aja, pakaian putih-putih, jubah putih-putih, pakai itu ikat bentuk. Nah, tidak ada pesan atau tidak ada pembicaraan dengan Ibu. Nah, Syekh Maulana Maghribi itu kan penyebar Islam ya Bu ya? Iya. Penyebar agama Islam di tanah Saruban lah khususnya, dan umumnya saya kira tanah Jawa lah. Iya. Ini hidup tentu berbarengan pada saat zamannya Sunan Gunung Jati Bu ya? Iya. Baik saudaraku, demikian perjalanan ziarah saya di komplek makam Syekh Maulana Maghribi. Mudah-mudahan pula kita semua diberi kebaikan, kesehatan, lahir serta batin. Kebenaran milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.